Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peran Komunikasi Antara Orang Tua dan Anak dalam Mencegah Kenakalan Remaja. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan orang-orang yang ikut terlibat dalam pembuatan makalah ini. Yaitu yang pertama ada Anissa Puspitasari, Diah Ayu Pramesti, Muhammad Aksal Firgioni, Muhammad Jafar Solehudin, Nurul Aulia, Rahman Mita, dan saya sendiri Tiara Sabina. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anissa Puspitasari. Silakan Anissa. Dia bisa tolong slide-nya di... Halo semuanya, saya Anissa. Di slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi antar pribadi, di mana komunikasi antar pribadi merupakan proses individu melakukan interaksi atau cara manusia menjalin hubungan sosial dengan individu lainnya. Komunikasi ini dilakukan antara dua orang atau lebih secara tatap muka, secara formal maupun non-formal. Menurut salah satu ahli, Erwin Pace, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka yang memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Komunikasi interpersonal atau pribadi yang buruk antara anak dan orang tua dapat menjadikan remaja tidak terbuka dan kurang memiliki kesempatan untuk mengembangkan pola perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai yang ada di lingkungannya. Akibatnya, mereka cenderung melanggar peraturan yang ada dan terlibat dalam kenakalan remaja. Komunikasi antar pribadi dinilai sangat efektif untuk merubah perilaku orang lain apabila arus balik tersebut memiliki daya tangkap yang mudah untuk dikomunikasikan. Komunikator baik yaitu dilakukan secara verbal dalam bentuk kata maupun non-verbal dalam bentuk bahasa tubuh. Oke, selanjutnya saya Diah akan membacakan 3 poin yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu kita akan bahas kenakalan remaja. Yang kedua, peran orang tua dalam menyikapi hal tersebut. Dan yang ketiga yaitu upaya orang tua dalam mencegah hal tersebut agar tidak terjadi pada anaknya. Halo, nama saya Muhammad Aksal Firgioni. Pada slide ketiga ini, saya akan membacakan 3 poin dari tujuan yang akan dibahas oleh teman-teman saya nantinya. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui sebab akibat kenakalan remaja itu bisa terjadi. Yang kedua, untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan orang tua dalam menyikapi kenakalan remaja. Yang ketiga, agar lebih memahami komunikasi keluarga antara orang tua dan anak di lingkungan keluarga maupun sosial. Halo semuanya, saya Muhammad Jafar. Pada slide keempat saya akan membahas mengenai kenakalan remaja. Apa itu kenakalan remaja? Mari kita lihat di slide keempat ini. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan remaja merupakan salah satu fenomena sosial yang sering ditemui di kalangan siswa atau pelajar. Fenomena ini pun dapat ditemui di berbagai negara termasuk Indonesia. Biasanya kenakalan remaja berkaitan dengan tindakan menyimpang yang dilakukan anak-anak usia remaja pada umumnya, yang biasa dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun di masyarakat yang lebih luas. Menurut para ahli, salah satunya dikutip dari
ahli sosiologi Kartono, kenakalan remaja merupakan gejala patologi sosial ya pada remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabdian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Sedangkan menurut Santrok, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Halo, saya Nurul Aulia. Pada slide ke-6, saya akan membahas mengenai peran orang tua dalam mencegah dan mengatasi kenakalan remaja yang sering terjadi sejauh ini. Poin pertama, orang tua sebagai teman. Berperan sebagai teman, orang tua harus selalu di sisi mereka, bertanya tentang keseharian, dan senantiasa mendengarkannya. Karena dengan hadirnya orang tua sebagai teman, dapat mencegah timbulnya kenakalan pada remaja yang dipicu konflik dari lingkungan sosial mereka. Pada poin kedua, orang tua sebagai pendidik. Tidak hanya pendidikan formal seperti sekolah, orang tua harus memberikan pendidikan melalui lingkungan keluarga seperti masukan siraman rohani. Poin ketiga, orang tua sebagai pemantau. Sebagai pemantau, dari sikap yang dapat mengatasi kenakalan remaja, salah satu contohnya adalah saat si A selalu meminum minuman keras, setelah mendapat pantauan dari orang tuanya, maka si A akan enggan meminum minuman keras lagi. Pada poin keempat, orang tua sebagai pengawas, sudah kewajiban orang tua untuk mencegah kenakalan yang terjadi agar tidak terulang lagi. Pada poin yang terakhir, orang tua sebagai pendorong. Menjadikan lingkungan keluarga sebagai tempat rehabilitasi dengan cara orang tua memberikan dorongan yang positif, tidak menggunakan cara paksaan, ataupun tindakan yang keras terhadap anak, agar dorongan tersebut menjadi motivasi anak untuk tetap berada dalam keadaan yang baik dan benar. Halo, saya Rahmanita. Pada slide ke-7 ini, saya akan membahas upaya orang tua dalam mencegah kenakalan pada anak. Tahun pertama dari masa anak-anak mempunyai arti penting dalam pembinaan dan penentuan penyesuaian diri yang sehat di masa depan. Lingkungan anak, termasuk cara perlakuan orang tua, merupakan faktor penting dalam pembentukan kepribadian, pembinaan sikap, kecenderungan, dan pandangan terhadap hidup. Apa yang diberikan orang tua kepada anak menentukan macam lingkungan tempat si anak bertumbuh. Dengan kata lain, orang tua menciptakan baginya alam tempat hidupnya. Oleh karena itu, orang tua hendaknya memulai dengan penciptaan suasana yang baik bagi anak-anaknya sejak lahir. Oleh karena itu, orang tua harus memahami cara yang paling baik dan tempat untuk memperlakukan anak dalam semua tingkatan pertumbuhan. Pendidikan akhlak terhadap anak di dalam keluarga dilaksanakan dengan contoh dan tauladan orang tua. Zakiyah Darajat mengemukakan pendidikan akhlak dengan cara yang pertama mendorong dari dalam yang bersumber agar keimanan itu mempengaruhi pikiran dan perasaan dengan baik. Yang keempat, latihan dan melakukan hal baik, dan yang terakhir, pembiasaan dan pengulangan dalam melaksanakan hal baik. Pemberian contoh dan tauladan yang baik dengan sendirinya akan tercipta suasana rumah tangga yang harmonis, tentram, dan penuh kasih sayang. Pembiasaan dan latihan-latihan untuk melakukan perbuatan yang baik melalui aktivitas keseharian di rumah maupun di luar rumah dengan mengikuti kegiatan yang positif seperti pengajian dan sebagainya. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, akan terbentuk kepribadian remaja sejak dini. Si anak akan meniru perbuatan orang tua, dan dengan pembiasaan untuk melakukan perbuatan yang terpuji, akan menumbuhkan dan membentuk kepribadian remaja yang berakhlak mulia. Baik, terima kasih Rahmanita dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tiara Sabina. Saya akan memberikan kesimpulan dari topik makalah kelompok 2 ini. Nah, seperti yang sudah kita saksikan ya, di media sosial, bahkan di lingkungan sekitar kita, kenakalan remaja itu sudah menjadi sebuah gaya hidup di zaman milenial ini. Tentunya hal tersebut merugikan banyak sekali pihak. Salah satunya ialah diri remaja itu sendiri, lingkungan sekitarnya, dan bahkan bangsa dan negara ini. Nah, para orang tua tentunya tidak mau nih para anak remaja mereka terjerumus ke dalam hal negatif tersebut. Tapi para orang tua juga tidak boleh sembarangan dalam menyikapinya. Jadi, para orang tua harus mengetahui cara apa sih yang harus mereka pakai untuk mendekati dan menasihati anak-anak remaja mereka. Nah, cara yang dapat dipakai
kuasai, salah satunya ialah orang tua berperan sebagai teman. Apa sih maksudnya berperan sebagai teman itu? Jadi, orang tua harus selalu ada di sisi mereka dan selalu bertanya mengenai keseharian mereka sehingga para remaja nantinya akan menjadi terbuka atas masalah hidup mereka. Dan pastinya terhindar dari hal-hal negatif, salah satunya ialah kenakalan remaja. Nah, perlu kita ketahui kepribadian orang tua, sikap, dan cara hidup orang tua adalah hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak mereka. Dengan selalu bersikap baik dan memberikan dorongan serta motivasi, maka usaha orang tua dalam membentuk kepribadian anak yang mulia akan membuahkan hasil. Ya, jadi begitu ya teman-teman semuanya kesimpulan dari topik peran komunikasi antara orang tua dan anak dalam mencegah kenakalan remaja. Penjelasan dari saya ini sekaligus menutup presentasi dari kelompok 2. Sekian dari kami kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.